Saudaraku, suatu hari nanti ketika manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, betapa mereka ingin waktu itu berulang, betapa ingin waktu itu dikembalikan, dan mereka mau memperbaiki apa yang ternyata salah. Tetapi tidak ada kesempatan lagi, saudaraku. Tapi tidak ada kesempatan lagi. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12. Ketika Esau minta berkat itu, ia tidak beroleh kesempatan. Dan itu situasi yang sangat mengerikan. Pikirkan, renungkan, hayati bahwa keadaan itu bisa kita alami. Bahkan saudaraku, bahkan kita yang sekarang sudah mulai sungguh-sungguh, ternyata di hadapan Tuhan kita belum sungguh-sungguh seperti seharusnya. Katakanlah kita melihat orang lain 5 km kecepatannya per jam, 5 km, ada yang mandek, Anda sudah 60 km. Tapi ketika ada di hadapan Tuhan, saudara kan tahu mestinya bukan 60 km tapi 180 km. Dan rasanya kita ingin mengembalikan waktu itu. Beberapa kali di minggu-minggu terakhir ini saya membayangkan itu. Juga pada waktu saya berbaring di tempat tidur, mata saya tertutup tetapi pikiran saya tidak berhenti bekerja. Sulit saya terlelap tidur walaupun saya memejamkan mata. Saya memikirkan hal itu. Ada orang-orang yang ingin mengembalikan waktu dan sangat menyesali jalan salahnya. Tapi tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi. Bahkan kita yang sudah mulai sungguh-sungguh, ternyata kita belum sungguh-sungguh sebagaimana mestinya. Saudara, perhatikan orang dagang. Bagaimana memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Dengan modal kapital sekecil-kecilnya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi. Mengapa kita tidak menggunakan prinsip yang mirip seperti itu? Mirip tapi tidak sama. Kita tidak menggunakan modal seminimal mungkin. Bedanya kita menggunakan modal sebesar-besarnya untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Itu bedanya. Untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sama. Tapi beda di kapital. Kita tidak bisa menggunakan kapital modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Tidak bisa begitu dalam prinsip kehidupan rohani. Dalam prinsip kehidupan rohani kita harus menggunakan seluruh hidup kita tanpa batas. Maksimal. Guna memperoleh laba sebesar-besarnya. Kenapa kita tidak berpikir begitu, saudara? Bagaimana memperoleh keuntungan sebesar-besarnya?
Kita melihat cara berpikir, cara hidup, gaya hidup orang di sekitar kita. Fokusnya itu kehidupan hari ini, saudara. Keuntungan, laba, benefit, itu hanya tertuju kepada kehidupan sekarang. Bahkan sekalipun seorang pendeta dalam lingkungan gereja tetap melihat keuntungan itu. Bagaimana sambil menyelam minum air? Bagaimana sambil melayani Tuhan ada juga keuntungan dan kesenangan? Padahal mestinya, saudaraku, tidak ada bagian dalam hidup kita. Tidak boleh ada bagian apapun. Kita tidak berhak untuk memperoleh apapun di bumi ini. Sebab apapun yang kita lakukan harus sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Menggunakan kapital modal sebesar-besarnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sini dibutuhkan kejujuran, saudara. Seperti saya ini harus memeriksa diri. Apakah benar saya dengan tulus melayani tanpa keuntungan? Keuntungan saya atau keuntungan keluarga saya? Ya, memang siapa yang tahu. Karena tidak ada orang tahu, kita bisa main belakang dan bisa tidak jujur. Saya sering mempertanyakan, apakah ada yang salah yang saya lakukan dalam pelayanan ini demi keuntunganku atau keuntungan keluargaku? Apakah ada yang tidak patut kami terima? Saya tidak mau saya terlaknat, keluarga saya terlaknat. Kalau seorang pejabat pemerintah dimanapun ya, bukan hanya di Indonesia, atau aparat keamanan, menyalahgunakan wewenang. Dari penyalahgunaan wewenang itu entah korupsi, kolusi, atau memeras orang, lalu dapat uang, uangnya bisa digunakan untuk beli rumah, menyekolahkan anaknya, dan lain-lain. Itu laknat, kutuk untuk dirinya, kutuk untuk anak-anaknya. Saya tidak yakin anak-anaknya akan diberkati Tuhan. Terjadi di banyak tempat, saudaraku, praktek-praktek seperti itu. Di banyak tempat, di banyak negara di dunia ini. Orang yang salah jalan, yang tidak tahu itu jalan forbidden, atau ternyata kalau pagi hari tidak boleh melintas jalan itu gitu. Lalu melintas, ya ditangkap. Lalu ada kompromi-kompromi gitu. Saya melihat seorang yang ketakutan ketika dihentikan aparat. Saya memperhatikan karena saya lari pagi. Lalu kalau seandainya ya, aparat itu lalu mestinya cukup memberitahu jalan ini kalau pagi tidak boleh lewat sini, harus ke sana. Kalau siang boleh memang, tapi kalau pagi tidak boleh. Mesti dijaganya di ujung jalan, bukan di sono. Kalau di sana udah terlambat. Saya lihat bagaimana orang dalam keadaan takut,
perhatikan. Karena saya hampir selalu lewat situ kalau pagi. Saya pakai topi setengah menutup separuh dahi saya. Lalu saya pakai masker. Saya jalan sambil mengintip. Kalau saya jadi aparat itu, dan seandainya, saya tidak menuduh ya atau tidak, seandainya kemudian memeras dengan 100.000 atau 200.000, saya tidak bisa kebayang, saudaraku. Anaknya makan uang dari orang yang ketakutan. Untung-untung gak mencret kalau dia beli bubur, ya kan? Saya pendeta lebih ngeri lagi. Uang kolekte jemaat lalu saya pakai sembarangan. Lebih ngeri lagi itu. Lebih ngeri. Tadi saya katakan aparat itu, seandainya aparat itu menangkap lalu membebaskan karena 100-200 ribu atau lebih, damai di tempat, seandainya, saya tidak katakan melakukan itu, seandainya. Saya lihat betapa kejamnya. Banyak orang tidak tahu. Tidak tahu, tidak sengaja mau melanggar. Karena memang hari-hari memang lewat situ. Apalagi ini hari-hari mendekati lebaran mulai sepi. Jadi waktu dia lewat situ, sepi nih, seperti biasa dia terus. Mestinya kalau mau diingatkan, aparat berdirinya di perempatan itu dan melarang lewat. Nah, orang banyak nggak tahu. Dan saya sudah sering lewat situ dan melihat hal itu. Kadang-kadang saya malah gini. Sayanya jadi polisi. Kasihan. Kasihan. Ada perempuan yang mungkin baru belajar naik mobil gitu. Bengong dia lihat ini, kenapa dia melawan arus. Ya memang tidak boleh. Dia mau balik dikejar mau balik. Diberhentikan dulu. Dia mau balik kan, dikejar. Ya mudah-mudahan dia hanya diingatkan, dinasehati, tidak boleh. Tapi kalau sampai terjadi kompromi, dia dapat duit beberapa ratus ribu lalu uang itu dipakai untuk beli nasi uduk. Itu kalau nggak mencret anaknya, jadi kanker istrinya. Tahu maksud saya? Pendeta lebih ngeri lagi. Uang jemaat dipakai untuk suka-suka sendiri. Ngeri. Memang seorang hamba Tuhan patut layak hidup dari pelayanan. Tapi batasnya seberapa, siapa yang tahu? Harus hamba Tuhan itu, saudaraku. Saya tidak membela diri bahwa saya baik, enggak. Saya sudah membuktikan, saudara. Kalau Anda percaya boleh, tidak boleh. Rumah saya hanya di gang. Ruang tamu saya penuh dengan barang. Di belakang ruang tamu itu baju-baju saya sudah berjejer-jejer karena tidak cukup tempatnya. Jadi ruang tamu itu belakangnya tempat saya ganti baju kalau ada baju situ. Udah padat rumahnya. Apa saya nggak bisa beli rumah besar? Dari dulu saya sangat mampu. Dan saya bicara ini bukan supaya Anda membelikan rumah. Saya tidak mau Anda belikan rumah. Coba kasih Anda rumah. Anda kasih rumah, saya tidak akan terima. Kasih gereja saja. Saya cuma mau menunjukkan saya belajar, saudaraku. Ini pun juga saya masih periksa diri. Jangan-jangan saya masih ada korupsi. Ini kisah hidup saya sebagai pendeta. Sampai saya pun harus bergumul untuk bisa bersih. Nah, saudara juga harus bergumul. Nanti kalau ada di hadapan Tuhan, jangan sampai ada celah, cacat, kesalahan yang kita lakukan dan belum kita bereskan. Tidak ada yang tertutup.
Semua akan dibuka. Ada perhitungan dan pertimbangannya. Amin. Amin. Dia ngomong tuh gak sesuai dengan kelakuannya. Who knows? Perkataannya gak sesuai dengan perbuatannya. Who knows? Siapa yang tahu? Tapi ngerti gak kita takut? Kalau suatu hari kita diadili, semua perbuatan kita akan ditelanjangi. Tunggu pengadilan Tuhan. Maka saya mengajak saudara, ayo kita bersih-bersih diri. Perjalanan kita belum selesai. Perburuan kita akan Tuhan tidak selesai di 30 hari puasa bersama dengan tetangga kita yang beragama Muslim. Mereka puasa, kita ikut puasa. Bagus saudaraku. Bagus. Kita ikut membuat suasana jadi kondusif. Tapi perjalanan kita belum selesai. Kita telah puasa 5 hari, setelah itu 40 hari, 2 minggu kemudian 30 hari. Belum setahun. Ini kalau puasa lagi badan saya tambah kecil. Sehat. Nggak masalah. Perjalanan kita masih jauh, masih panjang, amin. Jangan lambat bangun pagi, jam 5 sudah berdoa. Jangan terlambat, ada absen dari. Besok kita doa pagi jam 5 saudaraku. Dan besok sore jam 4 kita doa terakhir di puasa, doa puasa selama 30 hari ini. Karena hari Minggunya kita ikut kebaktian jam 11 dan jam 5. Jadi doa bersama besok jam 4 sore. Besok itu saya punya 4 acara saudara. 4 acara besok. Jam 5 punya acara. Jam 7 saya memberikan pembinaan hamba Tuhan di satu wilayah. Jam setengah 12, jam 12 saya menyampaikan firman di satu pertemuan dari BMPT KKI. Lalu jam 2 saya memberikan jadi 5 dong ya. 5, 7, 12, 5 acara. Terakhir doa. Mudah-mudahan saya gak gini. Enggak. Semangat, justru besok semangat. Jam 2 ada acara saya memberikan ceramah mengenai bagaimana main puji-pujian. Tapi jam 5 pagi kita harus sudah doa. Dan jam 4 sore di sini. On-site saudara, on-site. Kita on-site. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan minggu seperti biasa. Dan ibadah Paskah di Medan tanggal 16 Mei jam setengah 4 di Tiara Convention Hall, Jalan Cut Mutia nomor 1 di Medan. Itu on-site. Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Saya diberkati. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Kamane nuseno. Yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu besarlah. Tiada yang mustahil.
Pendeta Riko Silaid, saya mohon berdoa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Yang mustahil bagimu, ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Rasamu. Bapa di dalam surga, rasanya kami tidak mau berhenti untuk terus menyembah Tuhan di dalam perhimpunan kami pada sore malam hari ini Bapa. Kami senang merasakan hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan kami benar-benar menikmati kehadiran-Mu. Dan melalui kebenaran firman-Mu, melalui nasihat yang disampaikan hamba-Mu, sangat menguatkan, memberikan kami tuntunan yang mulia. Kami bersyukur, kami mengambil saat yang paling tepat untuk datang di tempat ini bersimpu di kaki-Mu. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu atas kami pribadi lepas pribadi. Dan setiap kami yang menangkap pesan-Mu, kehendak-Mu, kami yakin dan percaya kami menjadi orang yang diberkati dan menjadi orang yang paling beruntung. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau memberkati gembala sidang kami, gembala sinode kami Tuhan, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Berkati hamba-Mu di dalam segala hal. Tuhan yang memakai hamba-Mu, Tuhan yang menyertai hamba-Mu, Tuhan yang menjaga kesehatannya, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kekuatan saat beliau menyampaikan kebenaran-Mu. Selalu ada yang baru karena berasal dari isi hati Tuhan. Tuhan jagai hamba-Mu untuk tetap setia hidup dalam kebenaran-Mu dan menjadi teladan hidup bagi kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Sekarang waktunya kami Tuhan memohon segala berkat-Mu. Kiranya turun segala berkat dari Bapa di surga. Berkat jasmani, berkat rohani. Pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.